Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Pagi ini kita akan belajar materi masih lanjutan bab pemetaan dan relasi. Kita akan belajar tentang grafik fungsi. Siap ya, alat tulisnya disiapkan. Kalau untuk menggambar itu perlu buku streaming ya, kalian siapkan buku streamingnya atau buku kotak-kotak ya. Kita perhatikan bagaimana cara kita nanti membuat grafik fungsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian nanti belajar, itu kalian diharapkan bisa membuat tabel untuk menentukan bayangan fungsi f untuk nilai x tertentu. Yang kedua, kalian bisa menggambar grafik fungsi jika rumus dan daerah asalnya diketahui. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi. Oke ya, kita mulai. Yang pertama, kita akan menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat tabel. Tabel itu untuk menentukan titik koordinat yang nanti dilalui oleh grafik fungsi. Setelah tabelnya dibuat, kita susun himpunan pasangan berurutan yang merupakan anggota dari fungsi. Kemudian yang ketiga baru melukisnya dalam diagram kartesius. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui suatu fungsi rumusnya f(x) sama dengan 2x ditambah 1 dengan domain atau daerah asal fungsi adalah himpunan x di mana x-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan x-nya kurang dari atau sama dengan 3 untuk x anggota himpunan bilangan bulat. Kemudian kalian disuruh menggambar grafiknya. Nah, untuk mempermudah menggambar grafik dibuat tabel. Tabel itu adalah hubungan antara x dan bayangan atau hubungan antara x dan nilai z, yaitu bayangan dari x. Jadi kita ambil tadi anggota daerah asalnya negatif 3 sampai 3 kita tulis di sini. Jadi x-nya negatif 3, negatif 2 sampai 3. Kemudian rumus fungsinya 2x ditambah 1. Kita masukkan mulai x ini. X-nya negatif 3, berarti 2 kali negatif 3 dikurangi 1. Itu negatif 5. Berarti F memetakan negatif 3 ke negatif 5. Ditulis dalam bentuk pasangan berurutan, pasangan negatif 3, negatif 5. X-nya negatif 2, sama seperti dimasukkan 2 kali, X-nya diganti negatif 2, terus ditambah 1, ketemunya negatif 3. Berarti fungsi F memetakan negatif 2 ke negatif 3. Pasangan berurutannya pasangan negatif 2, negatif 3. Dan seterusnya sampai nanti yang terakhir X-nya 3 itu 2 kali 3 ditambah 1. Nilainya 7, berarti fungsi F memetakan 3 ke 7. Pasangan berurutannya pasangan 3,7. Kita sudah menempatkan pasangan titik-titik koordinat yang memenuhi. Nah, sudahnya kita buat gambarnya dalam bidang kartesius. Tadi yang memenuhi min 3, min 7, min 3, min 5, min 2, min 3 dan seterusnya ya. Kita pasangkan dalam koordinat di sini sampai yang terakhir 3,7. Karena tadi disyaratkan anggota daerah asalnya itu himpunan bilangan bulat, maka yang memenuhi itu ya hanya titik-titik koordinatnya ini saja, tidak boleh digaris ya, karena X-nya anggota himpunan bilangan bulat. Jadi yang memenuhi ya hanya 7 titik ini saja. Itu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Bisa dipahami? Kalau sudah kita lanjutkan untuk fungsi contoh yang kedua, f(x) sama dengan negatif x. Fungsinya itu memetakan dari himpunan bilangan real ke bilangan real. Masih ingat pelajaran di kelas 7 bilangan real itu apa? Ya, bilangan real itu adalah bilangan yang meliputi bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional. Itu bilangan real. Nah, bilangan real itu berarti kan semua titik yang kalau kita ambil berapapun itu memenuhi bilangan real. Sehingga kalau
kita mau menggambar grafiknya, kita ambil beberapa titik saja yang memenuhi, kemudian gambarnya itu dihubungkan dengan garis. Misalnya kita ambil X-nya negatif 3, negatif 2, sampai 3. Dimasukkan ya. Fx sama dengan negatif X. Berarti kalau X-nya negatif 3, negatif dari negatif 3 berarti 3. Dan pasangan berurutannya, pasangan negatif 3,3. X-nya negatif 2, negatif dari negatif 2, 2. Berarti titiknya negatif 2,2 dan seterusnya. Seperti ini sebetulnya kita cukup mencari 2 titik saja. Tapi ini biar kalian tahu, misalnya kita mengambil beberapa titik, ketemu pasangan berurutannya seperti ini. Kalau sudah, kita gambar pada bidang koordinat kartesius. Ini titik-titik yang tadi negatif 3,3, negatif 2,2, dan seterusnya. Karena himpunannya itulah himpunan bilangan real, maka titik-titik tadi dihubungkan. Jadi semua titik yang terletak pada garis ini memenuhi fungsi. Itu ya. Jadi diingat kalau bilangan bulat atau bilangan cacah atau bilangan asli, maka nanti gambarnya itu berupa titik-titik koordinat. Tapi kalau himpunan bilangan real, itu kalian boleh menggambarnya atau menghubungkan titik-titiknya dengan garis. Oke ya, contoh yang lain. Misalnya kita punya fungsi kuadrat. Suatu fungsi dirumuskan suatu fungsi yang dirumuskan Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 2, daerah asalnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini himpunan bilangan apa? Himpunan bilangan bulat ya, seperti tadi. Untuk mempermudah gambar, kita buat tabel untuk fungsi. Dimulai dari X-nya negatif 2, masukkan Gx, berarti G untuk X sama dengan negatif 2. Ini X kuadratnya diganti negatif 2 dikuadratkan. Dikurangi 2 berarti 4 dikurangi 2 ketemunya 2. Titiknya negatif 2,2. X-nya negatif 1 berarti Gx-nya negatif 1 kuadrat dikurangi 2. Ini 1 dikurangi 2 negatif 1. Titiknya negatif 1, negatif 1 dan seterusnya. Seperti tadi karena X-nya itu himpunan bilangan bulat, gambarnya itu hanya berupa titik-titik koordinat, tidak boleh dihubungkan dengan garis. Itu yang ketiga. Nah, misalnya kalau seperti ini, tapi untuk himpunan bilangan real. Sama ya, Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 2, X-nya anggota himpunan bilangan real. Maka untuk menggambar grafiknya, seperti tadi, kita mengambil beberapa titik, kemudian gambarnya itu dihubungkan dengan garis. Itu ya, itu untuk menggambar grafik fungsi, baik fungsi yang pangkat 1 maupun pangkat 2. Sudah, kita lanjutkan sedikit. Ini masalah yang berkaitan dengan fungsi. Berarti kita ada beberapa permasalahan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan menggunakan fungsi. Misalnya, siswa kelas 8 ingin memesan kaos yang dirancang secara khusus. Besar ongkos untuk merancang tetap tidak tergantung pada banyaknya pesanan. Sedangkan harga satuan kaos tahun ini dan tahun kemarin itu sama, tidak berubah. Tahun kemarin kaos yang dipesan 25 kaos, biayanya Rp395.000. Kemudian untuk tahun ini kaos yang dipesan 37 buah, harganya Rp575.000. Tentukan harga satuan kaos serta ongkos untuk merancang. Permasalahannya, kalau seperti ini kita ubah menjadi bentuk fungsi. Jadi kalau fungsinya itu menyatakan hubungan antara harga kaos dengan harga satuan. Jadi fungsinya dinyatakan dalam bentuk Fx sama dengan Mx ditambah N. M itu harga setiap kaos. X itu banyaknya kaos yang dipesan. N itu ongkos merancang kaos. Dari sini fungsinya tadi diketahui F25 395.000, F37 575.000. Berarti dari kedua fungsi ini kita mendapatkan selisih harga pemesanan kaos itu adalah 575.000 dikurangi 395.000 atau 185.000. Selisih ini untuk sebanyak 12 kaos, jadi 37 dikurangi 25. 180.000 untuk 12 kaos, berarti satu kaos itu harganya 180.000 dibagi 12, Rp15.000. Itu berarti harga kaos itu nilai M.
untuk mencari harga ongkos perancangan ini kita masukkan. Jadi nilai M sama dengan 15.000 kita masukkan ke fungsi. Kemudian kita cari masuk ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Fx tadi sama dengan Mx ditambah N. F25 itu M-nya diganti 15.000, X-nya diganti 25 ditambah N. Tadi harganya 395.000. Jadi persamaannya seperti ini. Kita kalikan 375.000 ditambah N sama dengan 395.000. Berarti N-nya 395.000 dikurangi 375.000 atau 20.000. Ini adalah ongkos merancang kaos. Jadi dari permasalahan tadi dengan menggunakan rumus fungsi kita dapatkan harga satuan kaos Rp15.000. Ongkos merancang kaos adalah Rp20.000. Sekian ya. Nanti kalau belum jelas kalian baca berulang-ulang contoh soal, kemudian soalnya dibaca, dipelajari lagi. Terima kasih, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.